Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Nikmatul Hairiyah, Septi Saputri, Fitria Nurul Latifah, Salamiyah, dan Eli Munawanti akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Jadi, sebenarnya korupsi itu apa sih? Simak penjelasan dari kami ya. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang mempunyai kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, gratifikasi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Kemudian tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dalam tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Faktor penyebab korupsi bisa disebabkan oleh banyak hal. Korupsi merupakan perilaku yang merugikan banyak orang. Penyebab korupsi bisa datang dari penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan yang anti korupsi, atau rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Bisa juga dari kemiskinan atau keserakahan. Keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap. Bisa juga dari pemberian imbalan jasa dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan, nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktek-praktek korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama adalah jujur. Yang kedua, peduli. 3, mandiri. 4, disiplin. 5, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. 7 adalah sederhana. Yang kedelapan, berani. Terakhir adalah adil. Indonesia terus bekerja keras memberantas dan mencegah korupsi. Namun, nilai indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International menunjukkan pergerakan peringkat Indonesia yang belum signifikan. Bahkan pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai dari 40 poin menjadi 37 poin. Semakin rendah skor IPK menunjukkan bahwa sebuah negara sangat korup. Dengan skor saat ini berarti permasalahan korupsi di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan. Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dirilis oleh KPK pada Januari 2021 menunjukkan masih banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan di berbagai instansi di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota. Kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi juga cukup tinggi, bahkan pada tahun 2019 mencapai nilai 6,2 triliun rupiah. Adapun pencegahan korupsi terbagi menjadi 2 perbaikan, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Sedangkan upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah, adanya digitalisasi pelayanan, penandatanganan perjanjian mutual legal assistance dengan Swiss, menerbitkan Perpres nomor 54 tahun 2018, serta menerbitkan Perpres nomor 43
tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Stop korupsi, karena korupsi bencana di atas bencana. Anti korupsi butuh aktualisasi. Bersihkan diri dengan tidak korupsi. Jangan hanya diam. Lawan korupsi. Kita ASN, kita anti korupsi.